Pernah nggak sih kamu ngerasa HP kamu tuh kayak bisa baca pikiran? Atau lagi ngomongin sesuatu, tiba-tiba iklannya muncul di mana-mana? Itu bukan sulap, bukan sihir. Itu namanya AI atau kecerdasan buatan. Dan tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas cara kerjanya dengan cara yang paling gampang dimengerti. Aneh banget kan rasanya? Kamu baru aja kepikiran pengen beli sepatu, tiba-tiba di semua media sosial kamu isinya iklan sepatu melulu. Atau pas lagi bingung mau nonton apa, Netflix kok ya bisa-bisanya ngerekomendasiin film yang pas banget sama selera kamu. Gimana caranya coba? Nah, jawabannya sederhana. Ini bukan kebetulan. Sadar nggak sadar, kita semua ini udah berinteraksi sama AI hampir setiap jam, setiap hari. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah soal masa depan. Ini udah jadi kenyataan kita sekarang. Coba deh inget-inget, buka kunci HP pakai muka, itu AI. Pakai Google Maps buat nyari jalan tercepat biar nggak kena macet, itu juga AI. Sampai filter-filter lucu di Instagram atau TikTok, yap, itu semua digerakin sama AI. Dia ini kayak asisten tak terlihat yang kerja di belakang layar buat bikin hidup kita lebih gampang. Oke, jadi AI itu sebenarnya apaan sih? Gampangnya gini, AI itu adalah teknologi yang dibikin supaya mesin atau komputer jadi pinter. Tujuannya biar mereka bisa ngerjain tugas-tugas yang biasanya butuh otak manusia. Kayak belajar dari pengalaman, mikir, sampai ngambil keputusan sendiri. Biar makin gampang ngebayanginnya, kita pakai perumpamaan sederhana aja ya. Coba bayangin AI itu kayak seorang koki yang lagi magang, yang baru banget belajar masak di dapur. Proses belajar si koki magang ini tuh mirip banget sama cara kerja AI. Pertama, dia butuh bahan-bahan masakan sama buku resep. Nah, di dunia AI ini kita sebut data dan algoritma. Terus dia mulai masak kan, dia coba-coba, kadang gagal, nyicipin, benerin rasa, sampai dia ngerti pola rasa yang enak. Ini adalah proses belajarnya. Dan akhirnya, setelah latihan terus-terusan, dia bisa nyajiin masakan yang enak banget. Nah, masakan enaknya itu adalah output atau hasilnya. Nah, dari cerita si koki tadi, sebenarnya kita udah dapat gambaran soal 3 pilar utama yang jadi pondasi cara kerja hampir semua sistem AI. Yuk kita sebutin satu-satu. 3 pilar itu adalah input, proses, dan output. Gampang kan? Input itu bahan masakannya. Proses itu ya pas lagi masaknya. Dan output itu hidangan lezatnya, sesimpel itu. Sekarang, yuk kita lihat masing-masing pilar ini dari kacamata teknologi. Pilar pertamanya adalah input atau data. Anggap aja ini makanannya AI. Sama kayak koki yang butuh bahan berkualitas, AI juga butuh data yang banyak dan macam-macam buat belajar. Bisa teks, gambar, suara, angka, apa aja. Makin banyak data yang dia makan, ya makin pintar dia jadinya. Lanjut ke pilar kedua, proses. Nah, ini nih otaknya AI. Disinilah keajaibannya terjadi. Di dalamnya itu ada yang namanya algoritma. Anggap aja ini resep rahasia super canggih yang tugasnya ngolah semua data buat nemuin pola-pola tersembunyi. Mirip banget sama koki yang lagi ngaduk bumbu sampai rasanya sempurna. Dan pilar yang ketiga tentu saja output alias hasilnya. Hasilnya ini bisa macam-macam. Bisa jadi rekomendasi film buat kamu, rute tercepat buat pulang, jawaban dari chatbot pas kamu lagi nanya-nanya, atau bahkan gambar baru yang dia bikin sendiri. Inilah masakan jadi yang disajikan sama koki AI kita. Jadi, di sini nih letak beda utamanya. Kalau program komputer biasa itu kaku, dia cuma ngikutin perintah persis seperti yang ditulis. Kalau A terjadi, ya lakukan B. Udah, gitu aja. Tapi kalau AI, dia dirancang buat belajar dan beradaptasi. Dia nggak cuma ngikutin resep, tapi juga bisa nyiptain resep baru berdasarkan data dan pengalaman yang dia dapat. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Dengan semua kemampuannya yang keren itu, apa artinya AI beneran bisa berpikir? Apa dia punya kesadaran dan perasaan kayak kita? Coba kita bandingin. Jawabannya beda banget. Otak kita itu luar biasa. Kita punya emosi, intuisi, dan kita bisa ngerti kenapa sesuatu terjadi. Di sisi lain, AI itu adalah mesin pencari pola yang super kuat. Dia jago banget nemuin apa dari tumpukan data. Tapi dia nggak punya perasaan atau kesadaran. Oh ya, dan yang lebih gokil, otak kita cuma butuh energi sekecil lampu bohlam. Sementara sistem AI butuh listrik yang gede banget. Oke, karena kemampuannya yang kedengeran canggih banget, wajar kalau banyak yang jadi khawatir soal AI. Jadi di bagian terakhir ini, yuk kita ganti rasa takut itu dengan fakta. Kita bongkar beberapa mitos yang paling sering kita dengar soal teknologi ini.
Mitos pertama, AI bakal mengambil alih dunia kayak di film-film. Kenyataannya, AI itu cuma alat, kayak palu. Dia nggak punya keinginan atau niat sendiri. Mitos kedua, AI itu selalu benar dan adil. Nggak juga. AI itu cuma sepinter data yang kita kasih. Kalau datanya bias, ya hasilnya bakal bias juga. Dan terakhir, mitos kalau AI bakal ngerebut semua pekerjaan. Kenyataannya, AI bakal mengubah cara kita kerja, tapi dia juga bakal menciptakan banyak banget peran baru yang belum pernah kita bayangin. Jadi kesimpulannya gimana? Cara terbaik buat ngelihat AI adalah sebagai asisten super cerdas kita. Dia dirancang buat ngebantu dan nguatin kemampuan kita, bukan buat gantiin kita. Dia ngerjain tugas yang ribet, biar kita bisa fokus ke hal-hal yang cuma manusia yang bisa. Kreativitas, empati, dan pemikiran strategis. Pada akhirnya, AI itu adalah cerminan dari kita sendiri. Cerminan dari data dan perintah yang kita berikan. Masa depan teknologi ini ada di tangan kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu AI, tapi mau kita gunakan untuk apa kekuatan sebesar ini. Terima kasih sudah menyimak, teruslah penasaran, dan teruslah belajar.